Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Halo sobat pecinta anime manga dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi dengan pembahasan new chapter Boku no Hero Academia. Setelah kita nanti-nanti nih, akhirnya chapter terbaru Boku no Hero Academia semakin menunjukkan pertarungan Deku dengan kekuatan barunya. Jelas sih, karena pertempuran dengan villain baru yang gagah dan tentunya menggoda sih. Ya, kalian tahulah Lady Nagan semakin mencapai titik klimaksnya nih. So, apa kekuatan baru yang dimiliki Deku di chapter ini? Dan sejauh mana pertempuran antara Lady Nagan menghadapi Deku berlangsung? Tak lupa juga gimana nasib All Might yang kena surprise attack di chapter 311 sebelumnya. Oke, daripada kelamaan langsung aja deh kita mulai pembahasannya. Judul dari chapter 313 adalah High Speed Long Range Mobile Cannon. Tapi kalau di bahasa Indonesiain sih disebutnya seperti artileri terbang. Ya daripada pusing lah mikirin judul, mending kita ke poin utamanya aja ya guys, kelamaan. Nah, kalian masih ingat kan yang terjadi sebelumnya nih di chapter 311? Itu loh yang secara mendadak mobil yang dibawa sama All Might diserang dengan granat. Serangan tersebut kan mudah buat kita ketar-ketir nih, perihal apa sih sebenarnya yang terjadi dengan All Might, selamat atau enggak ya. Ditambah lagi di chapter 312 kan belum menunjukkan nih nasib All Might itu kayak gimana. Tapi tenang guys, karena di chapter ini akhirnya kita bisa bernafas lega karena All Might masih selamat. Ya, chapter langsung dibuka dengan keadaan mobil All Might yang telah diserang dengan granat sebelumnya. Rupanya mobil maupun All Might masih dalam keadaan baik-baik aja nih guys. Jadi semua itu ternyata berkat mobil All Might yang bernama Hercules. Sepertinya mobil ini udah dirancang sih supaya anti ledakan semacam granat gitulah. Alhasil ya serangan tadi masih belum cukup membahayakan. Tapi ternyata dengan cepat nih ada dua orang villain dengan senjata yang terlihat seperti rudal menyerang ke arah mobilnya All Might. Dan menyadari bahwa serangan tersebut berbahaya, serta dengan tujuan memisahkan dia dengan Deku, All Might langsung berbicara dengan alat komunikasinya dan menginformasikan kalau mereka adalah assassin dan mengincar Midoriya. Tepat setelah serangan dilancarkan dan akan meledak, untungnya nih All Might dapat menghindari ledakan tersebut. Dua villain yang menyerang tadi langsung mengetahui kalau orang yang sejak tadi mereka serang adalah All Might. Dan keduanya pun ragu untuk melanjutkan pertarungan karena kayaknya karisma All Might ini sebagai simbol perdamaian masih melekat banget nih. Padahal di sisi lain mereka juga udah tahu kalau All Might itu sebenarnya udah melemah. All Might gak pasrah gitu aja kok guys. Tenang, dengan ada yang mencekam, All Might meminta mereka berdua untuk minggir. Lebih lanjutnya lagi bersama dengan ingatan All Might tentang perjuangan Deku dan dirinya saat meminta izin kepada ibu Deku, All Might mengatakan kalau Deku sudah melalui banyak hal dan masih mengakuinya. Lalu ucapan yang keren juga disampaikan nih, yaitu All Might bilang kalau sampai sesuatu akan terjadi pada Deku, saat itu dia akan mati. Jadi bener-bener nih All Might adalah sosok sensei yang membimbing dan mau melindungi muridnya dengan segenap nyawanya guys. Cukup dengan ucapan itu aja kedua villain itu dibuat ketakutan. Ya walaupun kekuatan One for All-nya udah hilang, tapi All Might masih punya kekuatan baru nih, yaitu kekuatan gertakan. Jadi mirip kayak King Engine ya guys. Oke, kita balik lagi di pertarungan seru antara Deku dengan Lady Nagan. Deku yang menyadari nih kekuatan hebat dari Lady Nagan, dia langsung ngelakuin siasat, yaitu bergerak secara zigzag untuk menghindari serangannya Lady Nagan. Namun walaupun udah bergerak zigzag masih belum cukup untuk menghindari serangan Lady Nagan. Bayangin aja nih guys, serangan Lady Nagan itu datang dari dua arah. Nah serangan pertama itu kan berhasil dihalau Deku menggunakan kakinya, tapi serangan kedua berhasil mengenainya dan langsung melukai tubuh Deku. Deku awalnya sempat dibuat kebingungan, tapi akhirnya ia membuat kesimpulan tentunya ada kemungkinan kalau Lady Nagan ini diberikan quirk tambahan. Deku analisa lo tuh sebenarnya bener banget sih. Analisa Deku terus berlanjut nih, ia berpikir bahwa semakin Lady Nagan mendekati maka serangan yang diberikan bakalan sangat mengerikan. Belum lagi Lady Nagan bisa menyerang lewat titik butanya Deku. By the way sedikit throwback lagi ya, kalau ternyata Lady Nagan ini selain memiliki quirk rival, ia juga diberi tambahan yaitu kan quirk Airwalk. Otomatis bikin ruang tembak Lady Nagan ini bakalan jadi lebih luas karena ia bisa leluasa kan. Nah jadi gimana caranya Deku bisa ngatasin kekuatan Lady Nagan ini? Next, Deku yang dalam keadaan terdesak kemudian mengeluarkan quirk milik pewaris ke-6 yaitu Smoke Screen. Keadaan sekitarnya pun penuh nih dengan asap tebal. Pewaris ke-6 yaitu N memperingatkan Deku karena kekuatan yang dilepaskan. Karena pengeluaran asap yang berlebihan akan bisa memberikan risiko yang cukup besar untuk Deku.
Di sisi lain, meskipun mengeluarkan asap yang begitu tebal, Deku nggak bakal bisa kabur dari serangan si Lady Naga nih. Karena bisa aja kan begitu keluar dari asap, Lady Naga bakalan langsung menyerang Deku tanpa basa-basi. Tapi Deku membantah kalau dia mengeluarkan smoke screen untuk melarikan diri. Deku menjelaskan kepada Anne ia menggunakan smoke screen hanya dengan tujuan mengulur waktu aja. Selanjutnya Deku kemudian melakukan ancang-ancang seolah siap untuk mengeluarkan kekuatan baru. Dan bener aja nih, Deku memang berniat buat ngeluarin quirk milik pewaris ketiga. Namun sebelum mengeluarkannya secara penuh, pewaris ketiga memberitahu bahwa Deku belum siap untuk menggunakan quirk tersebut. Alasannya karena Deku sama sekali belum mempelajari teknik tersebut. Tapi belum selesai pewaris ketiga menjelaskan, Deku memberi sanggahan jika saat ini Deku sama sekali nggak punya pilihan. Deku menambahkan ia harus mengalahkan Lady Nagan bagaimanapun caranya. Untuk langkah pertama dalam mencari All For One dan Shigaraki. Jadi Deku bakalan melakukan learning by doing alias ya menggunakan kekuatan pewaris ketiga saat itu juga. So, kita diperkenalkan quirk sekaligus kekuatan terbaru Deku dari pewaris ketiga nih, yaitu quirk tersebut bernama Fajin. Jadi, quirk ini memungkinkan Deku untuk bisa mengumpulkan dan melepaskan ledakan kekuatan dari dalam tubuhnya. Mirip dengan kekuatan One For All yang umumnya kita ketahuin sih ya guys, bener gak sih? Nah, next kita lanjut nih ke pertarungan again. Lady Nagan yang kebingungan melihat asap yang tebal seketika perhatiannya teralihkan dengan sesuatu yang keluar dari asap tebal tersebut. Dengan sigap, Lady Nagan menembak arah yang mencurigakan itu. Jadi Deku di sini tuh cerdas banget sih guys, karena rupanya sesuatu yang keluar dari asap tersebut hanyalah benda-benda milik Deku yang digunakan sebagai umpan aja nih. Ya nice move Deku. Dan ternyata ada 3 benda yang dijadikan Deku umpan, yaitu tas, topeng, dan jubah Grand Torino-nya dia. Lady Nagan kayaknya terjebak nih dengan rencana Deku karena ketiga barang tersebut ditembaki oleh Lady Nagan. Sadar dipermainkan, Lady Nagan kemudian menantang Deku kalau dia nggak bakalan bisa kabur. But Deku nggak kabur sama sekali. Deku kemudian menyergap tangan kirinya Lady Nagan dengan gerakan cepat berkat quirk Fajinnya nih. Membalas perkataan Lady Nagan, Deku berteriak, dia nggak bakalan kabur ataupun bersembunyi. Selesai deh. Oke, itu dia ya pembahasan kita mengenai new chapter Boku no Hero Academia nih. Seru banget kan guys? Terlebih lagi ya karena akhirnya Deku mengeluarkan kekuatan terbaru milik pewaris ketiga yang bernama Fajin. Kalau keterangan dari manga yang kita dapat sih ya disebutkan Fajin adalah quirk yang mengumpulkan dan melepaskan ledakan kekuatan dari dalam tubuhnya. Boom. Jelas quirk ini mendukung banget jika disandingkan dengan quirk One For All. Kalian gak lupa kan sama pembahasan kita tentang apa itu salah satu sifat kekuatan One For All? Yosh, bener, penimbun kekuatan. So, dengan quirk Fajin yang bersifat melepaskan bakalan support banget dengan sifat One For All kan? Karena kekuatan yang telah ditimbun pada quirk One For All bisa dilepaskan menjadi ledakan kekuatan. Cuma gini nih, ciri khas dari serial manga Boku no Hero Academia adalah ya kan setiap quirknya pasti punya plus minusnya ya kan? Gak terkecuali dengan quirk Fajin ini, belum lagi Deku juga udah diperingatin kan sama pewaris ketiga kalau Deku belum sepenuhnya siap. Aku cuma ngeri aja nih, kalau Deku gagal memanfaatkan kesempatan sergapannya tadi, terus resikonya dari penggunaan Fajin bakalan langsung kerasa kan? Semoga enggak deh ya. Tapi keputusan Deku dalam menyerang Lady Nagan ya harus kita akui nih sebagai langkah yang cerdik banget. Khas Deku sih pokoknya. Oke, sampai di sini dulu dah perjumpaan kita ya. Nantinya kita juga bakal ngebahas nih mengenai hal seru lainnya dari serial Boku no Hero Academia. Wow, plus Ultra. Ya udah, nantikan terus ya. So, see you again next time. Adios, Sakaramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.